Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Sadaqallahul Azim. Yang kita hormati, semoga dimuliakan Allah orang tua kita, Bapak Profesor Kiai Haji Ilyasus CMA, beserta para orang tua kita, para alim, cerik pandai tuan guru, kaum muslimin wal muslimat sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di subuh yang berkah ini. Allah pertemukan kita di rumahnya di subuh yang indah, subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Besok insyaallah kita memasuki tanggal 1 bulan Zulhijjah. Kehormatan bagi kita kaum muslimin di antaranya adalah Allah pertemukan kita dengan 10 awal bulan Zulhijjah. Para guru-guru kita pun sudah menjelaskan tentang pembahasan bagaimana keutamaan dari 10 awal bulan Zulhijjah. Dan Nabi SAW memberikan penegasan yang indah terhadap peluang yang besar bagi kita umatnya agar mengambil bagian dan memanfaatkan untuk memperbanyak amal saleh di 10 pertama bulan Zulhijjah, di mana dari Abdullah ibnu Abbas Rasulullah SAW menyebutkan, ma min ayyamil amalus salihu fiha ahabbu ilallahi min hazihil ayyam. Kata Nabi SAW, tidak ada hari yang terbaik yang ketika beramal di dalamnya lebih baik daripada hari-hari yang lain, kata Nabi SAW, yakni ayyam al-ashr. Yang dimaksudkan Nabi adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Sampai ketika itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falamma raji'a yarji'u min zalika bi syai'. Kata Nabi SAW ketika ditanya oleh para sahabat, apakah
hitungan beramal di hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah itu melebihi daripada jihad fisabilillah? Kata Nabi SAW, iya. Tidak kecuali jihad. Terkecuali seseorang yang kemudian keluar dari rumahnya untuk berjihad dengan dirinya dan semua hartanya, kemudian dia tak lagi kembali ke rumahnya atau syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hari itu sudah berada di depan mata kehidupan kita. Besok 10 awal dari bulan Zulhijjah itu akan dimulai. Maka kita mesti punya rancangan, mesti punya semangat dan hamasah untuk menjalani 10 pertama bulan Zulhijjah ini dengan target amal-amal spesial. Karena apabila kemudian kita melewati 10 pertama bulan Zulhijjah tanpa target amal yang spesial, maka kita melewati keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan ini peluang yang hebat bagi kita. Nabi SAW tidak merincikan amal-amal saleh itu. Akan tetapi para ulama menjelaskan apa yang mesti kita lakukan di 10 pertama di bulan Zulhijjah itu. Yang pertama, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, adalah memperbanyak zikrullah, tahlil, takbir, dan tahmid. Tahlil, takbir, dan tahmid. Ini amalan yang sudah biasa kita lakukan. Setiap saat kita bertahlil, setiap saat kita bertakbir, setiap saat kita bertahmid. Akan tetapi memperbanyak tahlil, takbir, dan tahmid di bulan Zulhijjah, di awal bulan Zulhijjah ini, mendapatkan keutamaan yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan ini juga terhitung kepada bulan haram yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Satu di antaranya adalah bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Dan kita berada di bulan haram itu, yakni bulan Zulhijjah, di mana di bulan ini dilipat gandakan kebaikan, dan di mana di bulan ini, kata Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan keburukan dan dosa. Sehingga Allah memberikan catatan khusus di bulan haram itu, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan pernah kalian menzalimi diri kalian. Arti kata zalim di sini, melakukan kemaksiatan, mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Zalim kepada Allah, apatah lagi juga zalim kepada sesama manusia. Maka bagaimana kemudian kita tidak zalim? Maka yang kita lakukan adalah memperbanyak amal saleh. Di antaranya tadi disebutkan, yakni zikrullah. Orang-orang yang membasahi lisannya kena zikrullah adalah lisan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW disebutkan oleh Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW yadhkurullahu fi kulli ahyanihi. Adalah Nabi SAW dalam setiap keadaan apapun yang dilakukan Nabi tak terlepas dirinya dari zikrullah. Jadi setiap kehidupan yang dijalankan Nabi SAW, detik dan menitnya adalah terhitung kepada zikir. Maka kita mengenal Rasul mengajarkan ada zikir pagi dan ada zikir petang. Nabi SAW mengajarkan bahwa mulai aktivitas kita bangun dari tidur sampai tidur kembali, isinya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dimaksudkan oleh syariat, dan Rasulullah mengajarkan itu agar tidak ada muatan dari aktivitas kehidupan seorang insan dan orang-orang yang beriman itu kecuali dicatat sebagai amal saleh yang kemudian dia terpaut selalu dengan zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lepaskan saat dan waktu yang Allah titipkan kepada kita kosong dan hampa tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka amal seorang Bilal yang luar biasa adalah ia tak membiarkan dirinya batal dari wudu kecuali dia selalu berwudu. Karena ia ingin dicatat dalam setiap detik dan kehidupannya, dicatat sebagai orang yang saleh, bersih lahir dan batinnya, sehingga wudu selalu dia jaga. Ini yang menyebabkan kemuliaan Bilal itu berbeda dengan kita. Sampai Nabi SAW mendengarkan bunyi telapak sendalnya sudah berada di surga, sementara Bilal masih berada hidup pada dunia. Lalu ditanya kepada Bilal, amal spesial apa yang kau lakukan ya Bilal? Bilal mengatakan, tidak ada yang lain, sama saja rasanya. Tetapi ada satu amalan yang biasa saya lakukan. Saya membiasakan wudu, kecuali apabila aku batal dan kemudian tidak lagi wudu, maka aku akan segerakan untuk berwudu. Ternyata kaum muslimin mengamalkan kebiasaan berwudu itu tidak mudah kalau tidak terbiasa. Kita buang kentut, kita buang ya baul dan ghaid contohnya. Tetapi walaupun air sudah ada depan kita, kalau kita nggak biasa, kita tidak akan berwudu, Bapak Ibu. Tapi kalau orang sudah biasa mengamalkan itu, Bapak Ibu, dia tidak akan aman perjalanannya, dia tidak akan aman aktivitasnya tanpa wudu yang dia lakukan. Ini nikmat. Nah, apalagi ibu-ibu, kalau memasak sesuatu di awal dengan wudu itu beda masakannya. Ya, nah, di antara rumus kami masak itu wudu dulu, Pak. Jadi miso Pak Imam itu dimasak, rumusnya wudu dulu, Pak. Ya, ini bukan promosi, Pak, memberi informasi. Ya, beda kan promosi dan informasi? Ya. Kenapa? Karena ternyata energi wudu itu berbeda. Mengontrol emosi, kemudian memberikan ketenangan batin. Beda kan kalau Bapak Ibu, ya kita masak dengan ketenangan batin, itu berbeda. Itu nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan yang spesial yang kita lakukan kaum muslimin adalah memperbanyak as-siyam. Ya. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah, Yaumu Arafah. Kalau kita mampu tanggal 1 sampai tanggal 9, maka itu baik kita kerjakan. Kalau kita tidak mampu, maka pilihlah 2 di antaranya, yakni hari Tarwiyah dan hari Arafah. Karena kata Nabi SAW, puasa Yaumut Tarwiyah menghapuskan dosa setahun yang berlalu. Kemudian puasa Yaumu Arafah yukaffiru nas-sanah qablahu wa sanah ba'dahu. Orang-orang yang puasa Arafah, kata Nabi SAW, menghapuskan dosanya setahun yang berlalu dan setahun yang sesudahnya. Cuman 1 hari puasa Arafah, fadilahnya menghapuskan kesalahan 1 tahun yang berlalu dan 1 tahun yang sesudahnya. Inilah kemuliaan yang disiapkan oleh Allah kepada kita manusia, dan ini yang dicontohkan Nabi SAW kepada kita umatnya. Apakah mau kita memilih jalan ini atau tidak? Tapi sayang, 1000 kali sayang, ternyata kaum muslimin masih banyak yang tidak mengambil bagian untuk puasa Yaumut Tarwiyah atau puasa Yaumu Arafah. Alangkah indahnya kalau seandainya momentum ini jangan kita lewatkan. Kalau sebelumnya kita tak pernah puasa Arafah, maka berazamlah untuk tahun ini, umur panjang dan kesempatan masih diberikan untuk memaksa diri agar kemudian puasa Arafah. Kalau semalam kita cuma bisa puasa Arafah saja, maka tahun ini, maka kita laksanakan, kita juga ikut puasa di Yaumut Tarwiyah. Ayahanda kita, insyaallah Bapak Profesor Kiai Haji Ilyas Susi akan berangkat besok melaksanakan ibadah haji. Ikut diam-diam saya tiba-tiba lah berangkat saya. Ya, ini keutamaan yang Allah berikan kepada beliau untuk bisa menjadi petugas saya atau kehormatan. Ya, haji kehormatan. Ini Masya Allah. Kita merindukan untuk berangkat, beliau yang lebih awal berangkat. Kita doakan ayah bunda, semoga beliau mendapatkan naungan dan pelindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena ternyata keutamaan yang paling dahsyat di bulan ini adalah keutamaan berhaji yang ketiga.
Haji ini luar biasa. Haji ini ibadah yang menggabungkan pada dua ibadah. Yang pertama ibadah maliyah. Yang kedua ibadah jasadiyah. Atau yang pertama ibadah jasadiyah, yang kedua adalah ibadah maliyah. Salat 5 waktu itu ibadah jasadiyah. Berinfak dan bersedekah itu ibadah maliyah. Tapi orang yang berhaji kaum muslimin dipadukan di dalamnya. Dia melaksanakan ibadah jasadiyah dan dia melaksanakan ibadah maliyah. Tetap ada haji itu, tidak ada yang tidak ada biaya. Semuanya pakai biaya. Mau diberangkatkan, ada biaya yang memberangkatkannya. Itu menunjukkan kaum muslimin berpadu dua ibadah yang spesial terhimpun dalam ibadah haji. Maka ibadah haji termasuk ibadah jihad yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan catatan bagi orang yang berhaji. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajj fala rafas wala fusuq wala jidala fil hajj. Orang yang berhaji, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kewajiban itu melekat kepada mereka, mereka dipilih oleh Allah menjadi tamu-tamunya Allah, maka apa yang melekat kepada mereka? Fala rafas, jangan ia berkata kotor, wala fusuq, janganlah ia melakukan kemaksiatan, wala jidal, jangan ia berbantah-bantah. Masya Allah, karena Allah mengingatkan, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan bekal orang-orang yang berhaji yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua jamaah yang berhaji tahun ini kita doakan agar nilai ketakwaan mereka adalah dasar dari semua ibadah yang mereka lakukan, agar kembali ke tanah air mendapatkan nilai mabrur dan mabrurah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang balasannya tidak lain, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yakni al-umrah ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma, al-hajjul mabruru laisa lahul jazaa'u illa al-jannah. Haji yang mabrur itu, kata Nabi, tidak ada balasannya kecuali surga. Maka barangkali kita sampaikan, kalau balasannya surga, maka membayar surga tidak cukup dengan uang 50 juta. Membayar surga tidak cukup dengan 350 juta haji furoda tahun ini. Membayar surga bahkan tidak cukup dengan 500 juta orang yang berhaji yang lebih spesial lagi, dengan fasilitas yang lebih istimewa. Karena membayar surga, Allah berikan catatannya, engkau takut kepada aku, engkau tunduk kepada aku, engkau tidak sombong kepada sama manusia, engkau menjaga lisanmu untuk tidak berbantah, engkau menjaga perbuatanmu untuk tidak bermaksiat, engkau jaga lisanmu untuk tidak berkata kotor. Itulah bayaran yang akan mengantarkan engkau kepada surga. Karena itulah cerminan muttaqin yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang tidak berhaji, kita niatkan untuk berhaji. Barang siapa yang ingin berhaji, maka semangatkan jiwanya dari sekarang untuk kemudian agar Allah sampaikan kita untuk sampai kepada haji yang kita tunaikan dengan sempurna. Sudah mendaftar Bapak Ibu? Ada sahabat saya nyesal sekarang Ustaz. Kenapa dari dulu saya nggak mendaftar? Padahal saya mampu sebetulnya untuk mendaftar. Maka kita arahkan dia untuk haji plus. Di usia hampir 50 baru sadar. Maka ayah bunda yang kemudian kalau ada harta yang Allah titipkan tetapi kemudian tidak pernah ada semangat untuk berhaji, maka dikhawatirkan nanti kematian kita tidak mati dalam keadaan Islam. Dikhawatirkan kita nanti mati Yahudi atau mati Nasrani. Maka ukurlah diri kita, apakah kita layak untuk berhaji atau tidak. Cuman terkadang seling orang beralasan, Bapak hajilah Bapak, Ibu hajilah. Aku belum siap Ustaz. Apa yang membuat Bapak belum siap? Piti banyak, harato banyak, sawit luas. Tak siap merubah perangai. Itu bila Bapak berubah, tunggu mati nak berubah. Ya kan? Ada yang begitu jawabannya. Umroh lah Pak, belum siap umroh. Kenapa tak siap umroh? Belum siap merubah perangai. Apa perangai apa? Masih suku main domino Ustaz. Anda siap merubahnya katanya. Kapan Bapak mau merubah? Maka oleh karena itu kaum muslimin, dorongan untuk melaksanakan ibadah haji
adalah semangat yang luar biasa. Ya, karena panggilan haji itu dari dulu sudah disyariatkan. Kenapa kita tak pernah mau terpanggil, padahal panggilan itu sudah begitu sangat dahsyat, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang keempat, apa yang kita lakukan, yakni memperbanyak taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini bulan yang mulia, maka kemuliaannya kita ikuti dengan memperbanyak taubat, menangis di sepertiga malam untuk berdiri menghadap Sang Rabb, mendapatkan kemuliaan posisi yang indah dan tinggi di hadapan Allah. Wa minal lail fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Apalagi kemudian di bulan Zulhijjah ini, maka kita tegak berdiri untuk menghadap Rabb, meminta ampun di atas segala dosa dan khilaf yang pernah kita lakukan. Akui kelemahan kita. Kita mulia bukan karena kita berilmu hebat. Kita mulia bukan karena kita punya pangkat tinggi. Kita mulia bukan karena harta kita menumpuk banyak. Kita mulia karena Allah menutup aib dan kekurangan kita. Rabbana la tada' lana zamban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala dainan illa qadaitah. Kita berdoa kepada Allah, Rabbana, ya Allah, jangan la tada' lana zamban illa ghafartah. Jangan kemudian kita diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hukuman oleh Allah karena tumpukan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Wala aiban illa satartah. Bahkan kita berdoa, jangan sempat aib-aib kami ya Allah Engkau tampakkan, kecuali Engkau tutup di hadapan manusia dan Engkau ampuni dan maafkan di hadapan-Mu ya Rabb. Maka curhat yang tertinggi bukan kepada makhluk, curhat yang tertinggi adalah kepada Khalik yang telah menciptakan kita. Disitulah saat kita menangisi semua aib dan kelemahan. Di situ saat yang terindah kita bercurhat dan menangis merintih di hadapan Rabb. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Memintalah kepada Allah dalam doa dan munajat, terutama di sepertiga malam itu, dalam keadaan merintih dan meraung dan menangis, merengek untuk bagaimana Allah mengabulkan dan mengampuni segala dosa yang pernah kita lakukan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, di bulan ini kita diperintahkan untuk memperbanyak sedekah yang kita tunaikan. Bagi yang berkorban, maka pahamilah korban itu adalah tanggung jawab kita kepada Allah. Yang kita infakkan itu adalah bagian loyalitas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pahami korban kita tahun ini berbeda dengan korban yang sebelumnya. Jangan karena banyak uang kita berkorban, tetapi tidak didasarkan kepada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah meminta harta kita yang sedikit itu adalah sebagai tanda cinta, agar jangan kemudian harta itu melalaikan kita untuk tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah ingatkan kita, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Hartamu, anak-anakmu hanya sebatas perhiasan dunia. Apabila ia menjadi perhiasan tapi menjauhkan engkau dari Allah, maka sesungguhnya hartamu dan anakmu tidak akan memberikan faedah apapun. Tetapi Allah memberikan catatan, al-baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Kesolihan yang akan mengantarkan kita menjadi mulia di hadapan Allah, ia merupakan cita-cita yang terbaik bagi seorang mukmin di hadapan Allah. Dia merupakan khairun amala, amal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, menjadikan ujian harta menjadi taburan pahala dan kenikmatan yang dijanjikan Allah adalah nikmat yang terbesar yang Allah hadirkan bagi kita orang-orang yang beriman. Artinya, ketika sikap kita mampu menjadikan harta sebagai ladang kebaikan untuk beramal, maka disitulah kemuliaan kita begitu tinggi di hadapan Allah. Tetapi ketika harta membuat kita terlena dan menjadi sombong, itulah kehinaan yang akan membuat kita jatuh dan terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kemuliaan amal saleh yang bertumpuk banyak di awal Zulhijjah, di 10 Zulhijjah pertama ini adalah awal kemuliaan yang membawa catatan kita lebih baik
di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar setelah ini kita dijumpai dengan kematian dan layaknya kita mendapatkan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.